Halo anak-anak, berjumpa kembali bersama Pak Yoga di sini. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita di aplikasi turunan fungsi trigonometri dengan topik bahasan adalah titik stasioner fungsi trigonometri. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita berdoa. Kemudian kita tetap harus bisa jaga kesehatan, ya. Dan jangan lupa isi daftar hadir. Kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran. Melalui video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Menentukan titik stasioner dan jenis dengan tepat. Yang kedua, mengembangkan karakter mandiri, disiplin, dan tanggung jawab dalam mengikuti pembelajaran daring. Dan adapun materi prasyarat, yaitu adalah materi yang mendukung kalian untuk menguasai materi ini adalah 1. Tentu saja turunan fungsi trigonometri yang sudah kita pelajari di beberapa minggu sebelumnya. Ini adalah rumus-rumus dasar turunan fungsi trigonometri. Dan berikutnya adalah materi prasyaratnya adalah persamaan trigonometri. Kenapa kita harus ingat dengan materi ini? Karena pada saat kita mencari titik stasioner, kita akan menggunakan persamaan trigonometri untuk mencari nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Silakan kalian bisa perhatikan di sini atau bisa kalian screenshot tampilan layar ini. Oke, kita mulai dari titik stasioner. Titik stasioner nama lainnya adalah titik ekstrim, titik kritis, atau titik optimum. Ya. Ini berguna di mana? Ketika misalkan kalau kita mencari di bidang ekonomi itu mencari biaya minimum atau laba maksimum, ini kaitannya dengan titik stasioner, gitu ya. Kemudian titik stasioner ini akan berkaitan dengan nanti dengan nilai maksimum dan nilai minimum. Untuk memahami mengenai nilai maksimum dan nilai minimum, ada baiknya kita mempelajari titik stasioner terlebih dahulu. Oke, syarat titik stasioner adalah turunan pertama sama dengan 0. Kita akan mencari nilai X atau absis titik stasioner yang menyebabkan F aksen X itu sama dengan 0. Kemudian ada jenisnya yaitu titik balik maksimum. Kalau kita kaitkan dengan turunan kedua, titik balik maksimum itu syaratnya adalah F double aksen X kurang dari 0. Kemudian ada jenisnya titik belok dengan syarat F double aksen X itu sama dengan 0. Dan titik balik minimum itu dengan syarat F double aksen X lebih dari 0. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian, di sini Bapak akan berikan salah satu contoh. Contoh pertama, diketahui suatu fungsi fx sama dengan 2 sin x untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2pi. Nah, ini adalah domainnya. Kita akan mencari nilai x yang berada di antara 0 sampai dengan 2pi. Tentukan koordinat titik stasioner dan jenisnya. Oke, yang pertama yang kita akan lakukan adalah mencari turunan pertama dari fx. Kita ketahui bahwa turunan dari 2 sin x itu adalah 2 cos x, itu turunan pertamanya. Dan 2 cos x sama dengan 0 untuk mencari titik stasioner. Syarat titik stasioner kalian bisa lihat di sini. Nah, dengan membagi kedua ruas dengan 2, jadi ini 2 cos x dibagi 2 dan 0 bagi 2, didapatkan hasilnya x sama dengan 0. Cos x sama dengan 0. Nah, sehingga kita peroleh titik absis titik stasioner adalah x sama dengan 90 atau x sama dengan 270 derajat. Atau kalau kita dalam satuan radian, x sama dengan pi per 2 atau x sama dengan 3 pi per 2. Nah, untuk mencari nilai x sama dengan 90 derajat atau x sama dengan 270 derajat itu bisa kalian lihat caranya di mencari persamaan menyelesaikan persamaan trigonometri. Seperti itu ya. Nah, setelah kita memperoleh absis titik stasioner, langkah selanjutnya adalah kita cari turunan kedua dari fx. Sehingga kita peroleh turunan kedua dari fx adalah ini, negatif
2 sin X. Itu turunan kedua dari fx. Kemudian apa? Kita uji titik absis titik stasioner ini 90 derajat dan 270 derajat ke dalam turunan kedua. Oke. Jadi ketika X sama dengan 90 derajat, maka nilai F double aksen 90 derajat itu sama dengan negatif 2. Di mana kita tahu negatif 2 itu adalah nilainya kurang dari 0. Jika kurang dari 0, itu dia dengan syarat berkaitan dengan syarat titik balik maksimum. Berarti fx-nya maksimum ketika X sama dengan 90 derajat atau pi per 2. Dengan mensubstitusi X sama dengan 90 derajat ke fx, maka F 90 derajat itu sama dengan 2. Dengan demikian diperolehlah titik balik maksimum fx di koordinat 90 derajat, 2 atau pi per 2, 2. Selanjutnya, ketika kita menguji atau mensubstitusi X sama dengan 270 derajat ke dalam F double aksen atau F double aksen turunan keduanya ya, kita peroleh adalah negatif 2 kali sin 270 derajat. Kita ketahui bahwa sin 270 derajat itu sama dengan negatif 1. Jadi kalau kita cari sama dengan 2 nilainya ya. Itu lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 itu syaratnya adalah titik balik minimum. Jadi F minimum ketika X sama dengan 270 derajat atau 3pi per 2. Dengan mensubstitusi nilai X tersebut ke dalam fx sehingga kita peroleh F 270 derajat itu sama dengan negatif 2. Dengan demikian diperolehlah titik balik minimum fx di koordinat titik 270 derajat, negatif 2 atau 3pi per 2, min 2. Sudah jelas bukan? Jadi untuk mencari titik stasioner dan jenisnya bisa dengan cara berikut. Oke. Atau bisa menggunakan alternatif. Cara kedua, kita bisa gunakan uji titik pada turunan pertama. Kita ketahui bahwa absis titik stasionernya adalah 90 derajat dan 270 derajat. Nah, kalau kita pakai cara alternatif yang kedua ini, kita gunakan adalah garis bilangan. Kita buat garis bilangan seperti ini. Kemudian kita taruh di sini titiknya adalah 90 derajat. Di sini 270 derajat. Dengan batasnya di sini adalah 0 dan 2pi. 2pi itu bukan kurang lebih 2pi sama dengan 360 derajat. Oke, kita uji. Ketika X sama dengan, kita ambil di antara 0 sampai 90. Yang paling gampang adalah 30 derajat. Terus kita substitusi ke F aksen. Sehingga kita F aksen kita tahu 2 cos X. Berarti di sini jadi 2 kali cos 30 derajat. Oke. Cos 30 derajat itu nilainya positif. Ya, setengah akar 3. Kalau dikalikan 2 ini positif, cos 30 juga positif, hasilnya juga positif. Nah, oke, kita cukup cari nilai positifnya saja. Berarti di sini tandanya positif. Terus kita uji misalkan di antara 90 sampai 270. Mungkin yang paling gampang itu adalah 180. Kita uji ke F aksen 180 derajat. Sehingga kita dapat 2 kali cos 180 derajat. Nah, oke. Kita ketahui bahwa nilai cos 180 derajat itu sama dengan negatif 1. Oke, negatif 1. Ini negatif 1 kali 2 jadi negatif 2. Nilainya negatif 2. Berarti kan nilainya negatif. Ya, kita tulis sini negatif. Kemudian di antara 270 sampai dengan 360 kita ambil berapa misalkan? Kita ambil 300. Kita ambil di sini X sama dengan 300 derajat, maka F aksen 300 derajat itu sama dengan 2 kali cos 300 derajat. Kita ketahui nilai cos di kuadran keempat, ini kan kuadran 4 ya, 300 derajat ini,
kan bernilai positif, berarti oke, nilainya positif. Nah, kalau kita gambar ulang, ini 90 derajat, 270 derajat. Ya, di sini tandanya plus, di sini min, di sini plus. Oke. Berarti ini batasnya ya, ini batasnya. Berarti grafiknya itu naik, kemudian turun, kemudian naik lagi. Berarti di sini adalah titik balik maksimum. Bapak singkat titik balik maksimum. Dan di sini titik balik minimum. Oke, bisa seperti itu caranya. Jadi bebas kalian bisa pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, ini berkaitan dengan titik belok. Diketahui suatu fungsi fx sama dengan 4 cos x tambah cos 2x untuk interval dari 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2pi. Tentukan koordinat titik belok dari fungsi fx. Caranya sama. Ya, caranya sama. Pertama kita cari stasioner dulu. Ya, f aksennya adalah sama dengan negatif 4 sin x dikurangi 2 sin 2x, kemudian ya kan sama dengan 0. Kemudian kedua ruas dibagi dengan min 2. Hasilnya seperti ini. 2 sin x ditambah sin 2x. Nah, sin 2x ini Bapak ubah menjadi 2 sin x cos x ya, berdasarkan rumus sudut rangkap. Karena ada faktor yang sama, di sini ada 2 sin x, di sini juga ada 2 sin x, maka kita faktorkan, jadinya 2 sin x kali dalam kurung 1 tambah cos x sama dengan 0. Nah, pemfaktoran ini menghasilkan bahwa 2 sin x sama dengan 0 atau cos x sama dengan negatif 1. Nah, dengan persamaan trigonometri bahwa dapat sin x sama dengan 0, cos x sama dengan negatif 1, kita peroleh absis titik stasionernya di 0, 180 derajat, 360 derajat, dan 180 derajat. Berarti ada 2 di sini ya, nilai x 180 derajat. Oke. Selanjutnya kita setelah dapat turunan pertama, kita cari turunan kedua. Ya, kita uji di turunan kedua. Ya, dengan substitusi absis titik stasioner ke f double aksen. Pertama, x sama dengan 0. Kalian bisa lihat di sini menghasilkan negatif 8. Kita ketahui negatif 8 itu kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti fx maksimum. Oke. Ya, kemudian kalau maksimum tidak usah dicari karena kita cari titik belok. Selanjutnya ke x sama dengan 180 derajat. Kita substitusi ke f double aksen sehingga memperoleh hasilnya adalah 0. Nah, ketika f double aksen ini sama dengan 0, maka fx berbelok ya ketika x sama dengan 180 derajat. Sehingga kalau kita substitusi x sama dengan 180 derajat ini ke dalam fx, fungsi awal gitu ya, sehingga kita dapat hasilnya negatif 3. Oh, sehingga koordinat titik belok dari fx itu kita peroleh 180 derajat, negatif 3. Ya, itu kalau satuannya pakai derajat, kalau pakai radian itu jadinya pi, negatif 3. Itu koordinat titik beloknya. Kemudian kita uji titik x sama dengan 360 derajat, itu hasilnya negatif 8. Kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti fx-nya maksimum ketika x sama dengan 360 derajat. Karena di sini ditanya adalah koordinat titik belok, berarti kita cukup jawaban kita adalah sampai sini. Ya. Mana nih kursornya? Oke, ini. Sampai sini aja. Oke. Itu untuk mencari koordinat titik belok. Oke, sudah paham? Jika kalian belum paham, bisa diulang lagi video ini. Bapak lanjut. Oke. Bapak akan berikan tugas. Silakan kalian kerjakan. Tentukan koordinat dan jenis titik stasioner pada fungsi berikut. Bapak kasih 2 permasalahan. Silakan kerjakan secara mandiri, kemudian unggah hasil kerja kalian pada bagian tugas di Google Classroom. Oke, terima kasih. Semoga kalian sukses dan sehat selalu. Tetap semangat belajar ya. Dadah.